Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi khususnya di kelas 7 yang berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Para siswa-siswaku yang budiman, di mana pertemuan yang lalu Bapak telah menyampaikan materi yang berkaitan dengan sholat jamaah dan qashar. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab 5, yaitu hijrahnya Rasulullah SAW, di mana peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW adalah peristiwa yang berkaitan dengan sejarah perjuangan Rasulullah SAW dalam memperjuangkan syariat Islam ini. Perlu anak-anak pahami bahwa yang namanya hijrahnya Rasulullah itu artinya yaitu pindahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, di mana kita sama-sama mengetahui Rasulullah SAW itu lahirnya di kota Mekah dan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul pada usia 40 tahun. Dalam sejarahnya Rasulullah SAW ya, ketika berdakwah yang diperintahkan oleh Allah saat beliau diangkat menjadi rasul untuk melancarkan dakwahnya, maka Rasulullah SAW itu berjuang atau menegakkan syariat Islam ini dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan, maka disinilah banyak mendapat ancaman berupa teguran dari orang-orang kafir Quraisy di saat itu karena bertentangan dengan kepercayaan mereka. Maka yang berkaitan dengan dakwah Rasulullah SAW ini ditolak mentah-mentah oleh orang kafir Quraisy. Tidak semuanya masyarakat Mekah itu menerima ajaran Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah berdakwah sekian lama di kota Mekah, pada akhirnya beliau sempat diancam oleh paman beliau sendiri, ya, yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, ada beberapa sebab yang perlu kita perhatikan sampainya Rasulullah lama lagi berdakwah di Mekah itu. Yang pertama sebabnya yaitu menyelamatkan diri dari tekanan ancaman orang-orang kafir Quraisy. Karena banyak para pengikut Rasulullah itu diancam, ya, bahkan diusir dari keluarganya ketika menurut agamanya Rasulullah. Penindasan dari kafir Quraisy ini sangat menyedihkan Rasulullah. Tekanan-tekanan dari orang-orang kafir terhadap keluarga mereka yang memeluk Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Maka mereka ada yang sampai disiksa oleh orang kafir Quraisy ini. Nah, dari permasalahan inilah salah satu sebabnya. Kedua, adanya kekuatan yang akan membantu dalam melindungi dakwah Rasulullah. Dalam perjalanan Rasulullah berdakwah selalu diiringi dengan perjuangan para sahabat-sahabat beliau. Yang ketiga, menyebarkan agama Islam pada masyarakat Madinah. Nah, karena dari ajaran Rasulullah ini sudah mendapat ancaman orang-orang kafir, maka tempat yang layak pada saat itu untuk hijrah Rasulullah adalah Madinah. Berikutnya, kaum muslimin pada saat itu khawatir kalau agama Islam itu merupakan agama yang difitnah. Banyak dari kalangan orang-orang kafir Quraisy menghina, mengejek Rasulullah SAW.
Itu beberapa penyebab dari hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Nah, sekarang kita bahas bagian yang berikutnya, berita gembira dari kota Yathrib. Kota Yathrib ini adalah kota Madinah. Ya. Sebelum kedatangan Rasulullah, kota Madinah itu namanya kota Yathrib. Nah, pada awal kenabian Rasulullah SAW tadi, ya, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu terutama di keluarga dekat beliau, kemudian sahabat-sahabatnya. Setelah itu Allah memerintahkan Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan melalui Al-Quran yang terdapat dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94. Nah, ketika mendapat perintah ini, Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, dan akhirnya setelah beberapa sebab-sebab tadi, Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, pada awalnya ketika Rasulullah SAW berdakwah, ada beberapa sahabat yang selalu mengiringi perjalanan Rasulullah, yaitu Abu Bakar dan Ali. Nah, ketika orang-orang Islam telah berangkat ke Madinah, tinggallah Abu Bakar, Ali, dan Rasulullah sendiri yang masih mempertahankan untuk tetap berada di kota Mekah. Dan setelah beberapa waktu, ya, maka datanglah orang-orang dari Yathrib, yaitu orang-orang yang beragama Yahudi, mendatangi Rasulullah, yang pada akhirnya mereka ini sendiri memeluk agama Islam, dan mereka inilah yang pada akhirnya membawa pengikut-pengikut Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, dalam perjalanan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, saat Rasulullah berangkat ke Madinah, perjalanan itu dilakukan pada malam hari ditemani oleh Abu Bakar. Nah, sementara Ali tinggal bersama. Nah, setelah itu Rasulullah SAW pergi ke rumah Abu Bakar. Dari sana berangkatlah Abu Bakar melalui pintu belakangnya rumah Abu Bakar tadi dan menuju ke sebuah gua yang namanya Gua Sur. Di Gua Sur ini Rasulullah SAW berdiam diri bersama Abu Bakar selama 3 hari untuk memulihkan kondisi pada saat itu yang masih adanya orang-orang kafir Quraisy mencari jejaknya Rasulullah SAW, di mana beliau pergi karena pada saat itu diancam Rasulullah, barang siapa yang menemukan maka akan memberikan imbalan dari orang kafir, terutama kepala sukunya orang kafir Quraisy ini, dengan imbalan yang sangat besar. Dan dari sinilah timbul pencarian oleh orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Maka selama dalam 3 hari tadi menunggu suasana yang aman. Setelah itu barulah Rasulullah bersama Ali bersama Abu Bakar berangkat menuju ke. Nah, tepatnya pada saat itu, ya, tibalah Rasulullah SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-14, di mana penduduk kota Yathrib sangat menantikan kedatangan Rasulullah SAW ini, karena sudah ada pembawa pesan dari para pemuda Yathrib tadi yang telah sampai dahulu di kota Madinah. Nah, akhirnya Rasulullah SAW bersama dengan gembira di kota Yathrib ini, dan pada akhirnya beliau meneruskan dakwahnya yang berlangsung selama 10 tahun, ya, yang tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal sampai
13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Nah, anak-anakku yang budiman, dari perjuangan Rasulullah SAW ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Ya, ketika Rasulullah SAW berdakwah di Madinah, yang pertama sekali beliau usahakan untuk mendorong kemajuan dakwah beliau. Nah, yang pertama pembangunan masjid. Pembangunan masjid ini adalah sebuah tempat yang dijadikan untuk berdakwah, bermusyawarah, ya, selain melaksanakan sholat. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan merupakan sarana paling penting dalam meneruskan atau memberikan pemahaman ajaran tentang agama Islam itu sendiri. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Nah, ada dua istilah ini yang perlu juga diingat. Yang namanya kaum Ansar itu adalah penduduk asli kota Madinah. Sementara kaum Muhajirin ini adalah orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW ketika melakukan dakwah tadi, dia tidak lupa mempersaudarakan, ya, dan memperkokohkan ikatan persaudaraan antara kaum Ansar maupun kaum Muhajirin. Dan berikutnya ada yang penting juga, yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah, menjalin hubungan baik antara yang beragama Muslim maupun non-Muslim. Karena pada saat itu di kota Yathrib juga masih terdapat beberapa pemeluk agama Yahudi. Meskipun tidak sama kepercayaannya, tetapi Rasulullah SAW mengajarkan di sana kehidupan saling menghargai satu sama lain. Nah, sini yang sangat ditanamkan oleh Rasulullah, yaitu sifat toleransi, saling menghargai. Dan yang selanjutnya, ya, meletakkan dasar-dasar pemerintahan, ekonomi, dan kemasyarakatan. Jadi selain berdakwah, ternyata Rasulullah SAW itu adalah kepala pemerintahan di sana. Ya, Rasulullah sebagai pemimpin bagi penduduk kota Madinah. Di sana beliau ajarkan seni-seni kehidupan. Dalam berdagang diatur dalam hukum syariat kita. Kemudian dalam masalah ekonomi lainnya juga. Maka Rasulullah memberikan pemahaman kepada mereka, baik kepada orang Muslim maupun Muslim, ya, untuk meletakkan nilai-nilai keadilan. Tidak ada sifat kecurangan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada sifat memperkaya diri atau memperuntungkan diri sendiri. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Ternyata Rasulullah SAW itu ketika berdakwah sudah mengalami yang namanya rintangan yang luar biasa, ya. Bahkan beliau juga berdakwah dalam keadaan selalu sabar, tidak berputus asa. Kemudian beliau selalu istiqomah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meletakkan nilai-nilai keislaman di kehidupan kita, yang akhirnya bisa kita rasakan hingga sampai sekarang. Untuk itu, anak-anakku, perlu diperhatikan bukan masalah perjalanan hijrahnya Rasulullah itu yang perlu kita pahami ceritanya, namun nilai-nilai keislaman dakwahnya Rasulullah yang perlu kita pelajari dalam pembahasan. Baiklah anakku, demikian untuk pertemuan kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali kita di lain kesempatan
Insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan kita lanjut yang berkaitan dengan perkembangan Khulafaur Rasyidin, yaitu penerus perjuangan Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Mudah-mudahan akan memberikan barokah, manfaat di dunia wal akhirah bagi kita semua. Akhirul kalam wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.